Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait persepsi publik, di mana persepsi publik ini dikaitkan tentang pemahaman terhadap polemik nasab. Apakah publik ini menilai bahwasanya optimis ataupun pesimis di dalam menentukan ataupun Ba'alawi bisa menghadirkan bukti. Namun hari ini kita akan melihat fakta di lapangan. Tentunya yang kita olah datanya adalah dari media sosial. Nah, ada satu pertanyaan yang sekarang semakin sering muncul di publik gitu ya. Kalau memang nasabnya Ba'alawi ini sah ataupun sahih, kenapa publik justru makin pesimis dengan adanya bukti tersebut? Dan ini penting, saya tekankan di awal gitu ya, yang kita bicarakan ini bukan sebuah opini ataupun bukan sebuah asumsi, tapi adalah persepsi publik. Data, komentar, pola, dan respon nyata yang kita kumpulkan dari berbagai macam platform media sosial. Dan kita akan bongkar pelan-pelan bagaimana data itu berbicara. Dengan tidak pakai emosi, kemudian tidak menggunakan maki-makian, tapi berbasis data dan metodologi. Yang pertama, kenapa publik mulai pesimis terkait nasabnya Ba'alawi? Nah, saya ingin memulai dengan satu logika yang sangat sederhana. Kalau sebuah klaim itu kuat, biasanya yang muncul itu adalah sebuah keyakinan, bukan sebuah keraguan. Tapi kalau misalkan yang muncul justru hari ini publik ragu terhadap klaim nasabnya Ba'alawi, pertanyaan kita cuma satu, kenapa? Nah, data dari komentar lintas platform yang saya kumpulkan beberapa akhir-akhir ini muncul 3 kelompok besar, yaitu publik yang pesimis, kemudian publik yang optimis, dan publik yang netral. Itu menunggu daripada bukti yang diberikan oleh Ba'alawi. Dan yang paling dominan hari ini adalah pesimis. Dan ini yang menjadi sebuah catatan penting. Bagaimana narasi Ba'alawi hari ini tidak atau belum mampu memberikan sebuah bukti dan meyakinkan publik supaya nasabnya Ba'alawi sahih. Ternyata persepsi publik itu sudah menentukan sendiri. Nah, pesimis itu bukan karena sebuah kebencian atau tidak suka dengan personal ataupun oknum habaib, tapi karena tidak melihat ada bukti baru. Ini yang menjadi masalah. Selama ini ada nggak bukti baru yang ditampilkan oleh Ba'alawi ke hadapan publik? Ini loh, nasab kami itu sahih, nasab kami sudah terpercaya, bukti kami itu ada di 4, 5, 6, 7, dan 8. Kami membantah tes Imat, ada nggak hari ini? Kan nggak ada. Ini jadi masalah. Yang kedua, data persepsi publik. Ini yang saya catat dan saya rangkum dan saya analisis dari seluruh platform media sosial. Untuk data set gabungan yang pesimis itu adalah 61%. Oke, 61%. Kemudian yang netral itu 25%. Dan kemudian yang optimis itu hanya 14%. Nah, 14% yang optimis inilah Ba'alawi mampu untuk menghadirkan bukti. Ini apa kata orang, ini persepsi publik, bukan kata saya, bukan karena perasaan saya, bukan karena saya membela tesis Imat, itu bukan. Data bisa diolah, data bisa dibuka, ya, data bisa ditampilkan, metodenya pun juga bisa ditampilkan. Jadi bukan soal perasaan saya nggak suka dengan habaib, mentang-mentang itu pendukungnya pendukung Imat membenci habaib dengan memberikan persentase yang sangat rendah untuk optimis hanya untuk menjadikan opini, ya silahkan, itu kan sah-sah saja. Namun membantah nggak data dan metodologinya. Nah, ini bukan sebuah asumsi teman-teman, ini hasil kategorisasi komentar berdasarkan nada bahasa, ya, kita analisis juga, kemudian umur akunnya juga, arah pertanyaannya juga, pembahasannya juga,
ya. Kemudian narasinya apakah data atau sebuah kebencian atau sebuah serangan personal, dan berbagai macam sikap terhadap bukti yang ada. Dan ini penting ya, sudah dikontrol dari pengulangan diksi dan buzzer. Artinya ini suara publik organik. Kalau misalkan kita pisahkan antara diksi ya, diksi-diksi yang tadi yang disampaikan di berbagai macam komentar, itu pasti nilainya akan jauh di bawah 14%. Artinya antara range-nya itu antara 8 sampai 14%. Itu konsisten dengan apa yang saya sampaikan di episode-episode sebelumnya, bahwasannya publik sudah tidak percaya terkait tentang narasi Ba'alawi. Apapun itu narasinya, tidak lagi percaya. Mau pakai istilah intelektual, misalkan apa tuh, ad hominem misalkan, menggunakan istilah argumentum et silentio, atau menggunakan istilah epistemic closure, dan seterusnya. Publik awam itu butuh jawaban, bukan butuh sebuah kata-kata ataupun kalimat dengan bahasa-bahasa intelektual. Publik cukup bertanya, sah atau tidak? Mana buktinya nasabnya Ba'alawi kalau sah? Gitu loh. Dan ini menggeser sebuah persepsi publik yang tadinya percaya, sekarang sudah menjauh untuk tidak percaya terhadap klaim nasab Ba'alawi. Nah, kemudian ketiga, klaim versus dengan bukti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti. Yang sering kita dengar dari pembelaan Ba'alawi ataupun dari narasi-narasi Ba'alawi selama ini itu mengandung 4 variabel. Ya, yang pertama adalah mengalihkan isu terhadap adab dan akhlak. Ini selalu ada. Kemudian yang kedua, selalu mengunci dengan otoritas ulama, mengunci dengan otoritas pakar ataupun keilmuan yang lain. Kemudian yang ketiga, itu serangan personal. Dan yang keempat, menjawab secara metodologis. Dari 4 variabel dalam rangkaian narasi Ba'alawi ini, energi untuk meyakinkan publik itu habis di poin 1, 2, dan 3. Tanpa menjawab metodologisnya. Bukan di sini tidak menjawab, namun prosentasenya itu sangat kecil. Itu sudah saya bahas di minggu lalu, yaitu 11%. Dari 100%, hanya 11% yang menjawab secara metodologis. Dan ini bisa diolah, dan ini bisa dibuka datanya, dan ini bisa dibuka metodologinya. Nah, masalah yang paling besar ketika ulama besar mengakui, ya, mereka mengklaim, kemudian sudah ratusan tahun diisbat, dipercaya dengan adanya ijma ulama, katakanlah seperti itu. Ini soal adab, bukan data, gitu ya. Nah, masalah sebenarnya adalah pengakuan-pengakuan tadi itu bukan sebuah verifikasi. Pujian-pujian tadi itu bukan sebuah pembuktian nasab. Dan adab ataupun akhlak tidak bisa untuk menggantikan sebuah metodologi. Ini adalah prinsip dasarnya. Mereka menggantikan adab dan akhlak untuk mengganti sebuah metodologi. Itu nggak bisa. Kalau memang ada bukti yang kuat secara genealogis, publik juga tidak akan bertanya sejauh ini. Bahkan bertanya pula dengan tes DNA. Gitu kan? Nah, kemudian keempat, kenapa publik lebih percaya terhadap tesisnya Keimad? Nah, ini yang jangan disalahpahami sebagai hal yang subjektif dalam saya meriset. Publik bukan tiba-tiba memuja Keimad. Publik bukan bahasanya menyanjung-nyanjung Keimad. Publik hanya melihat satu hal yang penting, poin penting di publik. Ada data dibuka, ada metodologi yang dijelaskan, dan ada resiko yang diambil. Data dibuka, metodologi pun dijelaskan. Kurang apa lagi? Suka atau tidak suka, ini adalah sebuah kontras dengan narasi Ba'alawi yang cenderung defensif. Kemudian kelima, ilusi kekuatan narasi yang selalu pernah saya bahas di episode berikut sebelumnya, dan ini adalah yang sering kita lihat di dalam melihat komentar, melihat video-video Ba'alawi, ataupun melihat sebuah
ceramah narasi gitu ya, kayak kemarin ceramahnya Tuan Rizik mengatakan bahwasanya Islam itu dibawa pertama kali oleh Habaib, kemudian Habaib itu bukan penjajah gitu kan, Habaib itu adalah wali songo adalah Alawi gitu kan, dan seterusnya. Nah, ramai di media sosial itu bukan berarti dipercaya, teman-teman ya. Ini yang kita perlu amati. Orang awam, masyarakat awam, publik yang nggak paham, medsos itu rame, komentar rame, itu bukan berarti dipercaya. Banyak komentar itu bukan berarti meyakinkan. Banyak komentar itu banyak yang faktor-faktor narasi defensif atau pengulangan-pengulangan diksi. Nah, disinilah ilusi itu bekerja. Narasi Ba'alawi terlihat besar itu karena apa? Pengulangan diksi, otoritas simbolik, kemudian tekanan moral. Nah, kalau ketika dihadapkan pada sebuah pertanyaan misalkan ya, yang sederhana saja gitu ya, 2 kata saja, mana buktinya? Kalau sahih, mana buktinya? Kalau banyak diklaim ulama-ulama terdahulu, ya mana buktinya? Ada nggak metodologi pengakuan-pengakuan tadi? Tapi jawabannya muter-muter kemana-mana, blunder kemana-mana. Dan inilah karakteristik daripada narasi pendukung Ba'alawi. Baik pendukungnya sendiri yang berasal dari pribumi atau ceramah-ceramahnya daripada Habaib yang selalu blunder. Publik itu sudah paham. Yang dipercaya publik itu, yang diyakini publik itu adalah ada nggak metodologi dan data di dalam narasinya Ba'alawi. Selama ini nihil. Publik itu simple kok. Nggak butuh tadi. Ya, nggak butuh namanya muter-muter ke sana sini, ditanya mengapa, dijawab apa, dijawab bagaimana, dijawab siapa, dan seterusnya. Nah, kalau nasab itu benar, teman-teman, nasab itu ataupun mereka otomatis tidak akan takut untuk diuji, apapun itu metodenya, untuk memverifikasi keabsahan nasab mereka. Kalau klaim itu kuat, klaim itu kokoh, klaim itu sudah turun-temurun, teruji, ya, diakui banyak ulama, nah, ia nggak butuh namanya marah-marah, nggak butuh namanya memutarbalikkan fakta, ya, membolak-balikkan kalimat, tuduhan playing victim, menuduh ini padahal mereka juga melakukan, menuduh tesis Keimat dan pendukungnya adalah intelijen hitam, menuduh banyak mobilisasi, padahal mereka sendiri yang terdeteksi di dalam setiap narasi. Kalau kita riset di dalam sosial media itu mereka banyak memobilisasi narasi. Dan hari ini publik itu sudah cerdas. Publik hari ini tidak menghina personal ataupun kelompok, tapi publik hanya bertanya. Dan sampai pertanyaan itu belum dijawab atau tidak dijawab secara data dan metodologi, bukan dijawab menggunakan data-data yang bisa memperkuat persepsi publik, yang bisa membuat lebih percaya, ya. Tapi yang dijawab hanya narasi saja. Nah, maka pesimisme itu akan selalu ada di setiap narasi Ba'alawi yang selalu berkomentar ataupun yang selalu memberikan video-video di sosial media. Dan ini kita membaca arah persepsi publik seluruh platform media sosial. Demikian dari saya, kata ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.